Pintu dapur terbanting begitu keras hingga debu halus berjatuhan dari dinding tanah liat memenuhi udara sore yang panas. Maryam ada di sana berlutut di lantai semen, membersihkan pecahan mangkuk yang terlepas dari tangannya yang gemetar saat menyiapkan makan malam. Si kecil putri sedang bermain di halaman tanah dengan 3 batu kerikil yang ia anggap sebagai boneka, membuat suara yang berbeda untuk masing-masing batu dan tersenyum sendiri di dunia yang hanya bisa ia lihat. Usianya baru 6 tahun dan rambutnya yang coklat terang diikat ekor kuda seadanya. Kaki telanjangnya penuh dengan debu merah pedesaan, dan di saat kepolosan murni itulah Juragan Anto masuk seperti badai. Matanya yang kecil dan tajam tertuju pada gadis kecil yang menghalangi jalan ke ruang tengah dengan batu-batunya yang berserakan. "Singkirkan sampah ini dari sini, anak setan," geramnya dengan suara berat yang membuat anjing-anjing bersembunyi di bawah meja. Rumah ini bukan kandang. Dan sebelum putri sempat mengumpulkan batu-batunya, tangan kasar lelaki tua itu mencengkeram lengan kurus sang anak dan menariknya begitu keras hingga ia menjerit kesakitan. Maryam melepaskan pecahan mangkuk dan berlari. Kakinya yang masih basah terpeleset di lantai semen. "Jangan sentuh dia," teriaknya sambil menempatkan diri di antara ayah mertuanya dan putrinya, mendorong dada lebar pria itu dengan kedua tangannya. Anto mundur selangkah hanya karena terkejut, tetapi matanya langsung menyipit berbahaya. "Loh, sekarang kamu berani memerintah saya, hah? Perempuan kurang aja?" Ia meludahkan kata-kata itu dengan marah. Putri memeluk kaki ibunya sambil menangis pelan. Jari-jari munggilnya meremas kain tipis rok katun ibunya yang lusuh. "Dia hanya anak kecil," kata Maryam sambil merentangkan tangannya. "Biarkan dia." Juragan Anto maju selangkah dan kali ini tidak ragu-ragu. Tangannya yang terbuka melayang cepat dan menampar wajah Maryam dengan bunyi keras yang menggema di seluruh rumah. Ia terhuyung ke samping tetapi tidak jatuh. Menggigit bibirnya sampai merasakan rasa besi di mulutnya. Ia tidak akan memberinya kepuasan melihat air matanya. Tidak di depan putri. Dari lorong muncul Ibu Lilis dengan sepiring kue jagung di tangan. Rambutnya yang dicat hitam disanggul tinggi. Ia melihat pemandangan itu dengan ekspresi bosan yang sangat Maryam kenal. "Mau menangis sekarang ya?" kata Lilis dengan suara malas sebelum menyuap kuenya. Selalu berlagak seperti martir, selalu maju ke depan seolah-olah pahlawan, melelahkan tahu. Ia mengunyah perlahan sambil menatap Maryam seperti melihat binatang yang tidak menarik. Anak itu juga tidak berguna, persis seperti ayahnya. Putri terisak-isak memeluk ibunya, seluruh tubuhnya gemetar. "Jangan sakiti ibu, Nek," ia berhasil berkata dengan suaranya yang kecil. "Kumohon." Anto tertawa, suara kering tanpa kegembiraan. Sekarang bocah sialan ini juga mau memberi perintah. Ia melepas ikat pinggang dari celananya dengan gerakan terlatih. Kulit tua yang tebal itu bergoyang di udara seperti ular yang siap mematuk. "Akan kuajari hama ini cara menghormati orang yang lebih tua." Maryam menarik putri ke belakangnya. Merasakan tubuh kecil putrinya menempel di punggungnya. "Pukul saja saya," katanya sambil mengangkat dagu meskipun kakinya gemetar. Tapi jangan dia. Ikat pinggang itu melayang dengan suara mendesing membelah udara dan menghantam punggung Maryam. Kulitnya terasa perih menembus blus tipisnya. Ia mengetupkan giginya begitu keras hingga rahangnya terasa ngilu. Ia tidak akan berteriak. Sama sekali tidak. Pukulan kedua datang lebih keras, merobek kulit dan membuat darah menodai kain biru pudar. Putri menjerit di belakangnya memohon untuk berhenti. Tetapi Maryam tetap merentangkan tangannya, membentuk penghalang. Lututnya mulai lemas pada pukulan ketiga, tetapi ia tidak jatuh. Jangan lupa subscribe channel kami untuk mengikuti lebih banyak cerita yang menyentuh hati, kata Ibu Lilis dari lorong, seolah-olah sedang membicarakan cuaca. "Berhenti membuat keributan, Maryam. Kau merusak acara makanku dengan tangisanmu itu." Ia menjilat garpunya dan terus makan. "Selalu saja terlalu dramatis. Sejak hari anakku membawamu ke sini, aku sudah tahu kau akan jadi masalah." Ikat pinggang itu turun sekali lagi, dan kali ini Maryam jatuh berlutut. Wajahnya menghantam lantai yang dingin. Putri berlutut di sebelahnya mencoba mengangkat ibunya dengan tangan mungilnya yang lemah. "Ibu bangun!" Ia menangis tanpa henti. "Kumohon ibu." Anto meludah ke lantai di samping Maryam. "Beginilah caramu belajar di mana tempatmu. Perempuan kurang ajar."
katanya sambil memasang kembali ikat pinggangnya. Lain kali aku tidak akan kasihan lagi. Lilis sudah kembali ke ruang tengah, bersihkan darah itu dari lantai sebelum tetangga datang untuk pengajian. Aku tidak mau mereka melihat aib ini, katanya dari balik bahu, dan suruh anak itu tidur cepat. Aku tidak tahan lagi mendengar dia menangis seperti anak sapi kehilangan induknya. Pintu depan terbanting saat mereka berdua pergi meninggalkan ibu dan anak itu sendirian di tengah dapur. Keheningan yang berat hanya dipecahkan oleh isak tangis Putri. Maryam memaksa dirinya untuk duduk, meskipun punggungnya berdenyut seperti terbakar. Ia menarik putrinya ke dalam pelukan erat. Tidak apa-apa. Sayang, bisiknya di telinga kecil itu. Ibu di sini, tidak ada yang akan menyakitimu. Tetapi saat mengatakan itu, ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya, bukan hanya rasa sakit fisik yang membakar tubuhnya. Itu adalah kemarahan. Kemarahan kuno dan mendalam yang telah tumbuh selama bertahun-tahun diinjak-injak di rumah itu. Pada malam-malam setelah pemukulan itu, Maryam hampir tidak bisa bergerak. Setiap gerakan punggungnya adalah pengingat kejam dari kulit ikat pinggang itu. Ia melakukan pekerjaan rumah dengan perlahan. Memasak, membersihkan, mencuci pakaian di bak cuci di halaman di bawah matahari. Yang merekah tanah, Putri tidak pernah beranjak dari sisinya, mengikuti ibunya dari kamar ke kamar karena takut sendirian. Ibu, apa kita bisa pergi dari sini? Tanya gadis kecil itu suatu malam saat mereka meringkuk di kasur tipis yang mereka bagi di kamar belakang. Belum bisa, nak, jawab Maryam sambil mengelus rambut anaknya. Tapi suatu hari nanti kita pasti pergi. Putri mengangguk dan memeluk boneka kain yang dijahit Maryam dari sisa-sisa kain tua. Rini bilang kalau aku sudah besar, kita bisa tinggal di rumah kita sendiri, katanya tentang boneka itu dengan halaman luas yang penuh bunga. Hati Maryam terasa sesak. Putrinya yang berusia 6 tahun sudah memimpikan pelarian. Padahal seharusnya ia memikirkan permainan dan permen pasti akan ada. Janjinya, meskipun tidak tahu bagaimana caranya, akan ada halaman yang begitu besar sampai kamu bisa menanam apa saja yang kamu mau. Juragan Anto berjalan di sekitar rumah seolah-olah pemilik segalanya, dan semua orang dadanya membusung, menyapa tetangga di pintu dengan suara keras dan tawa palsu. Ia dihormati di kampung. Seorang pria terpandang, pemilik tanah dan ternak. Semua orang menundukkan kepala ketika ia lewat. Ibu-ibu di pengajian berkomentar di antara mereka sendiri, betapa beruntungnya Ibu Lilis memiliki suami yang begitu pekerja keras dan penyayang. Jika saja mereka tahu apa yang terjadi di balik dinding-dinding itu. Lilis lebih buruk dengan caranya sendiri. Lidahnya yang tajam mengiris lebih dalam dari ikat pinggang manapun. Ia melewati Maryam di dapur dan berkata, setidaknya cobalah buat masakan ini lebih enak. Atau bajumu kotor sekali, sana ganti. Kau kelihatan seperti pengemis. Ketika Maryam memberi makan Putri terlebih dahulu, Lilis memutar matanya. Terus saja manjakan anak itu. Lihat saja nanti jadinya apa. Kau akan menciptakan satu lagi orang tak berguna sepertimu. Maryam menggigit lidahnya sampai berdarah. Setiap penghinaan, setiap pelecehan, ia simpan di dalam dada seperti bara api. Ia tidak lagi menjawab karena ia belajar bahwa perdebatan hanya membuang-buang energi, dan energi itu perlu ia simpan untuk sesuatu yang lebih besar. Suatu malam saat Putri tidur dengan pipi menempel pada boneka Rini, Maryam menatap retakan di langit-langit kamar. Bulan yang masuk melalui jendela tanpa tirai menerangi dinding yang catnya mengelupas, dan di sanalah dalam keheningan itu, ia mulai memikirkan balas dendam, bukan jenis yang datang dengan teriakan dan perkelahian. Bukan lari keluar pintu berharap mereka akan merasa bersalah nanti. Juragan Anto dan Ibu Lilis tidak mengenal rasa bersalah, mereka hanya mengerti kekuasaan. Jika Maryam ingin menghancurkan mereka, ia harus menyerang di tempat yang paling menyakitkan, pada harga diri mereka, pada reputasi mereka, pada citra keluarga sempurna yang mereka bangun. Anto membanggakan rasa hormat yang ia miliki di desa. Bagaimana semua orang melihatnya sebagai pria yang adil dan pekerja keras. Lilis berlagak di setiap acara desa, dengan gaunnya yang licin dan sanggulnya yang sempurna. Ia menghadiri setiap acara keagamaan, menerima ibu-ibu di rumah untuk pengajian mingguan. Rumahnya adalah contoh ketertiban dan kesalehan. Atau begitulah yang semua orang pikirkan, reputasi adalah oksigen mereka. Tanpanya mereka akan mati lemas, dan di sanalah tepatnya Maryam akan menekan,
Tetapi pertama-tama, ia harus menyembuhkan dirinya sendiri. Setiap malam setelah Putri tidur, ia pergi ke kamar mandi mungil dan membasahi kain dengan air keran, mengusapkannya perlahan pada luka-luka di punggungnya. Kadang-kadang ia mengambil sedikit lidah buaya dari tanaman yang tumbuh di halaman dan mengoleskannya pada kulit yang terluka. Ia menatap bayangannya di cermin pecah yang tergantung di dinding. Melihat mata yang cekung, bahu yang terkulai, tetapi ia juga melihat sesuatu yang baru bersinar di lubuk hatinya. Api yang bukan dari rasa sakit tetapi dari tujuan. Minggu-minggu berlalu dan kehidupan di rumah berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Anto dan Lilis tertawa lebih keras saat makan malam, menerima tamu, memamerkan rumah yang bersih, makanan yang melimpah, kehidupan yang teratur. Mereka pikir keheningan Maryam adalah tanda menyerah. Mereka tidak tahu itu adalah strategi. Ia mulai mencatat segalanya di sebuah buku catatan tua yang ia temukan terlupakan di lemari dapur. Ia menyembunyikannya di bawah kasur. Dan setiap malam ketika ia yakin semua orang sudah tidur, ia menyalakan lilin dan menulis. Ia mencatat setiap penghinaan, setiap tamparan, setiap kali Putri didorong, dimaki, dibiarkan tanpa makan. Ia menulis tanggal, waktu, kata-kata persis yang mereka gunakan. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan dengan itu. Tetapi ia tahu itu penting. Itu adalah bukti. Itu adalah kebenaran yang didokumentasikan. Itu adalah senjata. Putri melihatnya menulis suatu malam dan bertanya pelan, "Apa itu, Bu? PR ya?" Maryam tersenyum tipis. "Iya, Nak. Ini PR yang sangat penting." Ia tidak mengatakan bahwa itu adalah tugas untuk bertahan hidup. Ia tidak mengatakan bahwa ia sedang membangun kehancuran mertuanya, kata demi kata. Titik baliknya datang 2 bulan kemudian. Putri akan tampil di sekolah desanya. Ia akan berpartisipasi dalam sebuah drama tentang kisah seorang nabi. Ia akan menjadi seekor burung dengan sayap kertas krep dan segalanya. Ia berlatih satu-satunya kalimat yang harus ia ucapkan selama berhari-hari. Nabi Sulaiman menyayangi semua binatang karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ia mengulanginya dengan suara bernyanyi sambil berjalan di halaman. Maryam berjanji akan berada di sana di barisan depan menonton. Juragan Anto dan Ibu Lilis juga bilang akan datang. Putri begitu senang sampai ia memeluk neneknya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tetapi ketika hari pertunjukan tiba, Maryam sendirian di sekolah, duduk di kursi anak-anak yang terlalu kecil untuknya. Penunggu acara dimulai. 2 kursi di sebelahnya kosong. Ketika tirai dibuka dan Putri masuk ke panggung darurat dengan sayapnya yang miring, mata kecilnya mencari nenek dan kakeknya di antara penonton. Senyum semangatnya perlahan memudar ketika ia tidak menemukan mereka. Ia mengucapkan kalimatnya dengan benar. Nabi Sulaiman menyayangi semua binatang karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi suaranya keluar pelan dan tanpa nyawa. Setelah pertunjukan, Putri bertanya, "Nenek dan kakek datang, Bu?" Maryam berlutut di depan putrinya dan memegang wajah mungilnya dengan hati-hati. "Mereka tidak datang, Nak, tapi Ibu melihatmu. Dan kamu sempurna." Putri mencoba tersenyum tetapi matanya dipenuhi air mata. "Mereka tidak suka padaku ya, Bu?" Pertanyaan itu menusuk dada Maryam seperti belati. "Bukan begitu. Sayang, ia berbohong karena tidak tahu harus berkata apa lagi." Ketika mereka tiba di rumah malam itu, Anto dan Lilis sedang berada di teras minum kopi, tertawa, menceritakan kisah kunjungan mereka ke seorang teman. Mereka bahkan tidak bertanya bagaimana pertunjukannya. Malam itulah, dengan Putri tidur memeluk boneka Rini, Maryam mengambil keputusan final. Cukup, ia tidak akan hanya mencatat lagi. Yesus tidak akan hanya menyimpan. Yesus akan bertindak. Ia mulai perlahan, sangat kecil, mengamati segalanya dengan mata baru. Ia menyadari Anto selalu meninggalkan dompetnya di tempat yang sama, di meja setiap pagi. Ketika ia pergi bercukur, ia menyadari Lilis membiarkan ponselnya tidak terkunci, tergeletak di sofa. Ia memperhatikan pola, waktu, rutinitas, siapa yang mereka kunjungi, dengan siapa mereka berbicara, di mana mereka menyimpan uang. Ia mulai sering datang ke alun-alun dekat masjid pada hari pasar. Ia berbicara dengan para wanita penjual sayur, dengan pemilik warung, dengan istri tukang roti. Ia tidak menjelek-jelekkan siapapun. Ia hanya mendengarkan, bertanya, mempelajari siapa yang penting di komunitas itu. Siapa yang berpengaruh,
Siapa yang paling ingin Juragan Anto dan Ibu Lilis buat terkesan? Menemukan bahwa Anto mengincar posisi di Dewan Masjid. Sebuah jabatan yang selalu ia sebutkan dengan bangga. Ia bilang Pak Ustadz Gani akan memilihnya. Karena butuh orang yang serius untuk memimpin, ia menemukan bahwa Lilis akan menjadi tuan rumah pertemuan pengajian ibu-ibu berikutnya di rumahnya. Bahwa ia sudah berbulan-bulan merencanakan segalanya, memilih taplak meja, membuat daftar kue. Semua untuk membuat wanita lain terkesan dan menunjukkan bahwa ia adalah tuan rumah yang sempurna. Itulah takhta mereka. Dan Maryam akan membongkarnya satu persatu pada suatu Kamis pagi. Ketika Anto pergi ke kandang dan Lilis pergi berbelanja ke kota, Maryam mengambil buku catatan dari bawah kasur dan mulai menyalin catatannya. Ia menulis surat-surat rinci, tetapi tanpa menandatangani nama. Ia menceritakan semuanya. Pemukulan, hinaan, anak yang dibiarkan kelaparan, cucu yang diperlakukan seperti sampah, menantu yang dijadikan budak. Ia menulis dengan tulisan tangan yang rapi, tanpa kemarahan, hanya dengan fakta dan tanggal. Setiap surat dimasukkan ke dalam amplop coklat yang ia beli diam-diam dengan uang receh yang ia kumpulkan. Ia pergi saat subuh, sebelum matahari terbit, dan mulai menyebarkan amplop-amplop itu. Ia menyelipkan satu di bawah pintu rumah Pak Ustadz Gani, meninggalkan yang lain di meja warung tempat para pria berkumpul untuk mengobrol. Ia meletakkan satu di tas belanja wanita yang mengoordinasikan pengajian ibu-ibu. Satu lagi berakhir di rumah ketua RT. Surat-surat itu datang seperti hantu, diam-diam dan anonim, tetapi dengan beban kebenaran. Perubahan tidak datang sekaligus. Itu terjadi perlahan, seperti racun yang bekerja lambat. Pertama adalah pemilik warung yang tidak menyapa Anto dengan antusiasme yang sama seperti biasanya. Kemudian adalah istri apoteker yang membuang muka ketika melihat Lilis masuk. Hal-hal kecil, tanda-tanda kecil, bisikan yang mulai beredar di jalan-jalan tanah desa. Anto memperhatikan tetapi tidak mengerti. Orang-orang jadi aneh. Keluhnya suatu malam saat makan malam, semua orang iri padaku. Lilis juga merasakan perbedaannya. Para wanita tidak lagi berhenti untuk mengobrol dengannya. Setelah pengajian, senyum mereka menjadi lebih singkat, lebih palsu. Pasti gosip orang yang kurang kerjaan, katanya, tetapi suaranya terdengar sedikit khawatir. Lalu datanglah pukulan terakhir. Maryam tahu dari tukang roti bahwa Pak Ustadz Gani akan mengumumkan anggota Dewan Masjid yang baru pada hari Jumat, dan pada Kamis malam ia mengambil amplop terakhir yang paling rinci dari semuanya. Dengan foto-foto yang ia ambil diam-diam, gambar punggung putri dengan bekas memar ungu saat Anto mendorongnya ke dinding, foto wajah Maryam sendiri dengan bibir pecah, foto pakaian yang robek. Setiap gambar memiliki keterangan tulisan tangan, "Inilah keluarga yang kalian kagumi." Amplop itu sampai ke tangan Pak Ustadz Gani pada Kamis pagi. Ia membacanya lagi. Dan pada hari Jumat ketika ia naik ke mimbar untuk mengumumkan anggota Dewan yang baru, alih-alih menyebut nama Anto seperti yang diharapkan semua orang, ia mengumumkan nama pria lain. Seorang pria sederhana, pekerja keras, tetapi tanpa catatan seperti Juragan Anto. Anto berdiri di tengah-tengah jamaah. Wajahnya merah karena marah. "Apa maksudnya ini, Ustadz?" Teriaknya lupa di mana ia berada. "Anda sudah menjanjikan posisi ini untuk saya." Pak Ustadz Gani menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah Maryam lihat pada siapapun yang menatap ayah mertuanya. Itu adalah penghinaan. Keputusan masjid didasarkan pada karakter. "Pak Anto," kata Ustadz dengan tenang. "Dan sepertinya beberapa informasi tentang karakter Anda telah sampai kepada saya." Seluruh masjid menjadi sunyi, seolah-olah lantai terbuka di bawah kaki Juragan Anto. Lilis menarik lengan suaminya. "Ayo kita pulang." Anto desisnya di antara gigi. "Kau membuat dirimu terlihat bodoh. Tetapi yang terburuk masih akan datang." Pada hari Selasa berikutnya adalah hari pertemuan pengajian ibu-ibu di rumah Lilis. Ia telah menyiapkan segalanya. Rumah berkilau bersih, meja ditata dengan piring-piring terbaik, kue-kue diatur di nampan-nampan cantik. Lilis mengenakan pakaian terbaiknya, rambutnya sempurna, menunggu para wanita datang. Ketika yang pertama mengetuk pintu, Lilis membukanya dengan senyum lebar. Tetapi wanita itu tidak masuk. Ia berdiri di ambang pintu memegang sebuah tas. "Saya tidak bisa lama-lama hari ini, Lilis," katanya tanpa menatap matanya. "Ada urusan mendadak." Dan ia pergi. Yang kedua melakukan hal yang sama.
Lalu yang ketiga, semua dengan alasan yang lemah, sampai hanya tersisa koordinatornya. Seorang wanita tua berambut putih bernama Ibu Alvin. Ia menatap Lilis dengan campuran kasihan dan jijik. "Ibu-ibu meminta saya untuk mengembalikan ini," katanya sambil menyerahkan sebuah amplop. "Saya rasa kamu tahu isinya apa." Dan ia pun pergi. Lilis membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada salah satu foto yang telah Maryam sebarkan. Foto putri menangis dengan lengan memar. Di belakangnya tertulis dengan tulisan tangan yang sama rapi, "Anak ini tinggal di rumah ini." Lilis meremas foto itu dan melemparkannya ke lantai. "Maryam," teriaknya. "Maryam, ke sini sekarang." Maryam muncul di pintu dapur mengelap tangannya di celemek. Putri bersembunyi di belakangnya seperti biasa. "Ada apa?" tanyanya dengan suara tenang. "Apa yang sudah kau lakukan?" Lilis maju tetapi Maryam tidak mundur. "Aku tidak melakukan apa-apa," katanya menatap lurus ke mata ibu mertuanya. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Anto muncul dari ruang tengah dengan mata merah karena marah. "Kamu yang menyebarkan kebohongan ini? Raungnya pun kamu yang menghancurkan namaku di desa ini." Maryam akhirnya membiarkan senyum kecil tersungging. "Kebohongan?" ulangnya. "Kau sebut bilur yang kau tinggalkan di punggungku itu kebohongan. Memar yang kau tinggalkan di lengan cucumu sendiri, itu kebohongan." Anto mengepalkan tangannya tetapi tidak maju selangkah pun. "Untuk pertama kalinya ia ragu-ragu. Tidak ada yang akan percaya padamu," katanya tetapi suaranya keluar tanpa keyakinan. "Tidak ada," kata Maryam sambil memegang tangan putri. Mereka sudah percaya. Keheningan yang menyelimuti rumah itu adalah yang paling manis yang pernah Maryam dengar seumur hidupnya. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan keheningan yang berat di dalam rumah itu. Jenis keheningan yang berteriak lebih keras dari pertengkaran manapun. Anto dan Lilis berjalan di sekitar ruangan seperti hantu yang marah, menghindari menatap Maryam, menghindari berbicara dengan putri. Gadis kecil itu sekarang bahkan takut bermain di halaman. Karena khawatir akan membuat terlalu banyak suara, "Ibu, kenapa kakek tidak bicara lagi denganku?" tanya putri suatu sore sambil membantu ibunya menjemur pakaian. Matahari terik siang hari menyinari tumpukan kain basah. Maryam berhenti dengan spray di tangannya dan menatap putrinya. Mata besar dan polos itu menunggu jawaban yang masuk akal. Kadang-kadang orang dewasa butuh waktu untuk memikirkan hal-hal yang telah mereka lakukan. Katanya memilih kata-kata dengan hati-hati dan berpikir itu menyakitkan. Jadi mereka diam. Putri mengangguk tetapi tidak tampak yakin. "Aku tidak suka kalau ada pertengkaran," bisiknya sambil memeluk boneka Rini. "Aku takut." Maryam melepaskan spray dan berlutut di tanah yang panas. Ia menarik putrinya mendekat. "Ibu tahu kamu takut, sayang. Tapi ibu janji tidak akan terjadi hal buruk pada kita. Ibu tidak akan membiarkannya." Tetapi di dalam hati ia tahu badai belum berlalu. Ini hanyalah mata badai. Ketenangan yang menipu sebelum kekacauan kembali. Reputasi juragan Anto di desa hancur berantakan. Para pria yang dulu mengangkat topi untuk menyapanya sekarang membuang muka ketika ia lewat di jalan. Warung yang dulu menjadi tempat pertemuannya untuk bermain domino dan berbicara politik berubah menjadi wilayah musuh. Suatu sore ia masuk dan keheningan menyelimuti meja-meja seperti kain kafan. Juragan," pemilik warung mencoba menjaga normalitas. Tetapi suaranya terdengar palsu. "Mau pesan yang biasa?" Anto duduk di meja sudut tempat ia biasa duduk. Tetapi tidak ada yang datang bergabung dengannya. Para pria lain tetap di meja mereka berbicara pelan, melirik ke samping. Setelah setengah jam sendirian minum tuak, yang rasanya lebih seperti racun, ia bangkit dan keluar sambil membanting pintu. Lilis juga merasakan dinginnya penolakan. Wanita yang mengordinasikan pengajian ibu-ibu melewatinya di alun-alun dan pura-pura tidak melihat. Para wanita lain yang dulu berebut persahabatannya sekarang menyeberang jalan agar tidak perlu menyapanya. Di pasar ketika Lilis pergi membeli sayuran, penjualnya menagih lebih mahal. Dan ketika ia mengeluh, wanita itu menjawab ketus, "Harganya memang segitu. Kalau tidak mau ya sudah." Racun penghinaan publik mengalir di pembuluh darah mereka berdua, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Mereka mencoba berpegang pada martabat yang tersisa. Anto mulai pergi dari rumah lebih pagi dan pulang lebih larut. Ia menghabiskan berjam-jam di kandang mengurus ternak, menghindari harus menghadapi tatapan penduduk desa.
Lilis mengunci diri di kamar dan menghabiskan sore hari menatap keluar jendela. Wajahnya muram, tangannya mencengkeram tasbih tetapi tidak benar-benar berdoa. Maryamlah yang sekarang mengendalikan rumah, dia yang berbelanja, yang berbicara dengan tetangga, yang mengantar Putri ke sekolah, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun orang-orang berbicara dengannya dengan hormat. "Apa kabar, Maryam?" tanya istri tukang roti suatu hari. "Kalau butuh apa-apa bilang saja ya." Kebaikan yang tak terduga itu hampir membuat Maryam menangis. "Terima kasih, Bu Asih," katanya dengan suara tercekat. "Terima kasih banyak." Pada saat itulah Pak Ustadz Gani muncul di pintu rumah. Itu adalah Sabtu pagi. Matahari sudah tinggi tetapi udara masih terasa sejuk. Putri sedang berada di halaman mencoba menanam beberapa biji kacang yang ia ambil dari dapur, menanamnya di tanah kering dan menyiraminya dengan air dari kaleng. Maryam sedang menyapu teras ketika melihat jubah hitam Ustadz menaiki jalan tanah. "Selamat pagi, Pak Ustadz," katanya sambil menyandarkan sapu. "Selamat pagi, Nak," jawab Pak Ustadz Gani sambil melepas topinya. "Boleh saya masuk? Saya perlu bicara denganmu." Mereka duduk di meja kecil di dapur. Maryam menyajikan kopi hitam dan sepotong kue singkong sisa sarapan. Ustadz itu menyesap pelan, matanya lelah tetapi ramah. "Saya datang ke sini karena saya menerima surat-suratmu," ia memulai. "Dan juga karena saya sudah berbicara dengan beberapa orang di desa." Maryam merasakan perutnya mulas. "Saya tidak bermaksud membuat masalah, Pak Ustadz," katanya pelan. "Saya hanya ingin seseorang tahu yang sebenarnya." Ia mengangguk. "Dan kamu melakukan hal yang benar, Nak. Apa yang terjadi di sini adalah dosa besar. Tuhan tidak suka melihat anak-anaknya menderita di tangan orang yang seharusnya melindungi." Ia menyesap kopi lagi. "Tapi sekarang kamu harus memikirkan langkah selanjutnya. Kamu tidak bisa terus tinggal di sini dalam kondisi seperti ini." Maryam menatap tangannya sendiri, kuku-kukunya yang pendek dan bersih, telapak tangannya yang kapalan karena terlalu banyak bekerja. "Saya tidak punya tempat untuk pergi, Pak Ustadz," ia mengakui. "Saya tidak punya keluarga di sini, tidak punya tabungan. Jika saya meninggalkan rumah ini, saya akan tinggal di jalanan bersama putri saya." Pak Ustadz Gani menghela napas dalam-dalam. "Saya sudah menduga begitu," katanya. "Karena itulah saya datang membawakanmu sebuah tawaran." Ia menjelaskan bahwa masjid memiliki sebuah rumah kecil di belakang. Biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang untuk acara-acara, tapi sekarang kosong. "Kamu bisa tinggal di sana untuk sementara," tawarnya. "Bukan rumah mewah, hanya 2 kamar kecil dan 1 kamar mandi. Tapi itu milikmu jika kamu mau, tanpa bayar sewa, sampai kamu bisa mandiri." Maryam merasakan air mata datang tanpa izin. "Pak Ustadz, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Ia berhasil berkata. "Tidak perlu berterima kasih," katanya sambil meletakkan tangannya yang keriput di atas tangan Maryam. "Kamu sudah berani mengungkap apa yang salah. Sekarang kami harus membantumu memulai kembali. Itu adalah kewajiban masyarakat untuk menjaga warganya." Ia meminum kopi terakhirnya dan bangkit. "Tapi ada satu hal," katanya menjadi serius. "Sebelum kamu pergi dari sini, kamu harus berbicara dengan Juragan Anto dan Ibu Lilis. Kamu harus menjelaskan bahwa kamu tidak akan lagi menerima perlakuan ini. Dan jika mereka mencoba melakukan sesuatu padamu atau putrimu, seluruh desa akan tahu." Maryam menelan ludah. Gagasan untuk menghadapi mereka berdua secara langsung membuat tangannya berkeringat dingin. Tetapi ia mengangguk. "Saya akan melakukannya," janjinya. Ketika Ustadz itu pergi, Maryam duduk di dapur untuk waktu yang lama, mendengarkan suara-suara rumah, jam dinding yang berdetak, Putri yang bersenandung di luar, suara jauh Anto yang sedang memukul sesuatu di kandang. Ia tahu bahwa percakapan yang disarankan Ustadz akan menjadi saat yang paling sulit, tetapi ia juga tahu itu perlu. Ia tidak bisa begitu saja menghilang di tengah malam. Ia harus menatap mata mereka dan mengatakan bahwa ia akan pergi, bahwa ia akan membawa Putri, bahwa ia akan mengambil dari mereka satu-satunya kekuatan yang tersisa, kekuatan rasa takut. Malam itu saat makan malam sunyi, di mana hanya terdengar suara sendok dan garpu di piring, Maryam menarik napas dalam-dalam dan berbicara. "Saya akan pergi dari rumah ini." Kata-kata itu jatuh di meja seperti batu yang dilemparkan ke air yang tenang. Anto berhenti mengunyah. Lilis mengangkat matanya dari piring.
Putri meremas tangan ibunya di bawah meja. "Apa katamu?" kata Anto pelan. "Kamu mau pergi kemana? Kamu tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa." Suaranya mencoba mengancam tetapi hanya terdengar lelah. "Saya akan tinggal di rumah di belakang masjid," jawab Maryam menjaga suaranya tetap tegar, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Pak Ustadz Gani menawarkan tempat untuk saya dan Putri." Lilis tertawa getir. "Oh, jadi sekarang kamu dilindungi oleh masjid ya? Bagus sekali, nak, bagus sekali," katanya dengan nada beracun. "Kamu akan hidup dari sedekah sekarang, akan membesarkan putrimu sebagai pengemis." Maryam berdiri, kursi bergeser di lantai. "Lebih baik membesarkannya sebagai pengemis daripada membesarkannya sambil dipukuli," katanya menatap lurus ke ibu mertuanya. "Lebih baik meminta bantuan daripada menelan penghinaan setiap hari." Anto menggebrak meja membuat piring-piring melompat. "Kamu tidak akan membawa cucuku kemanapun," teriaknya. "Anak ini tetap di sini." Saat itulah Maryam merasakan semua kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun naik ke tenggorokannya. "Cucumu?" Ia hampir tertawa. "Kamu tidak pernah memperlakukannya sebagai cucu. Kamu selalu memperlakukannya sebagai gangguan, sebagai sampah, dan sekarang kamu berpura-pura peduli." Ia memegang tangan Putri dan menariknya mendekat. "Kami akan pergi besok pagi. Dan jika kalian mencoba menghalangi, jika kalian menyentuhku atau dia, aku bersumpah aku akan pergi ke kantor polisi di Kecamatan Sukamaju dan akan menceritakan semuanya lagi. Hanya saja kali ini dengan laporan resmi. Keheningan kembali, tetapi kali ini berbeda. Bukan keheningan karena takut, itu adalah keheningan kekalahan." Anto dan Lilis tahu mereka telah kalah, bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali, bahwa wanita yang selama bertahun-tahun mereka hancurkan telah bangkit kembali dan berdiri di depan mereka lebih kuat dari sebelumnya. "Pergilah," kata Lilis akhirnya. Suaranya rendah dan penuh kepahitan. "Pergi dan jangan pernah kembali. Aku tidak mau melihat wajahmu di sini lagi." Maryam mengangguk. "Jangan khawatir," katanya. "Kalian tidak akan melihatnya lagi." Malam itu ia dan Putri mengemasi barang-barang mereka yang sedikit ke dalam tas kain. Hanya beberapa potong pakaian, boneka Rini, buku catatan yang Maryam simpan seperti harta karun, sebuah foto lama almarhum suami Maryam, ayah Putri, yang meninggal dalam kecelakaan motor ketika gadis itu baru berusia 2 tahun. "Apa kita akan bahagia di rumah baru, Bu?" tanya Putri sambil melipat blus kecilnya. "Pasti. Sayang," janji Maryam. "Akan berbeda, akan menjadi milik kita." Mereka tidur bersama malam terakhir itu, berpelukan di kasur tipis, mendengarkan jangkrik bernyanyi di luar, dan anjing menggonggong di kejauhan. Ketika matahari bahkan belum terbit sepenuhnya, Maryam membangunkan Putri dengan hati-hati. "Ayo nak, saatnya pergi." Mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, mengambil tas, dan keluar melalui pintu belakang tanpa membuat suara. Rumah itu masih tidur, atau pura-pura tidur. Maryam menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ke dinding-dinding yang menyimpan begitu banyak rasa sakit, begitu banyak penderitaan. Dan ia tidak merasakan kesedihan tetapi kelegaan. Kelegaan yang begitu besar hingga terasa menyakitkan. Mereka berjalan di jalan tanah yang masih sepi, hanya mereka berdua dan sinar matahari pertama yang melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Putri memegang tangan ibunya erat-erat. Kaki mungilnya mengangkat debu merah di setiap langkah. "Ibu, lihat bagus sekali," ia menunjuk ke langit. Seperti dunia sedang terbakar. Maryam tersenyum. Ini adalah dunia baru yang dimulai. Katanya, rumah di belakang masjid itu memang kecil. 2 kamar mungil, dapur yang hampir tidak muat untuk kompor, kamar mandi dengan pancuran air dingin, tetapi memiliki pintu yang bisa ditutup, jendela yang membiarkan angin masuk, dan tidak ada seorang pun di dalamnya yang akan berteriak, akan memukul, akan menghina. "Ini sempurna," kata Maryam ketika Pak Ustadz Gani membukakan pintu untuk mereka. "Ini lebih dari sempurna." Pada hari-hari berikutnya, beberapa wanita dari desa datang membawa hadiah. Bu Asih membawa 1 set panci bekas tapi bersih. Wanita lain membawa sprei dan handuk, yang lain membawa sekarung beras dan kacang-kacangan. "Ini untuk membantu kalian memulai," kata mereka dengan senyum malu-malu. "Kalau butuh apa-apa, panggil saja." Maryam menangis karena bersyukur setiap kali seseorang mengetuk pintu dengan membawa sesuatu,
Ia sekarang menyadari bahwa ada kebaikan di dunia, bahwa tidak semua orang seperti Anto dan Lilis, bahwa ada orang yang bersedia mengulurkan tangan tanpa meminta imbalan apapun. Putri beradaptasi dengan cepat. Ia menata kamarnya sesuai keinginannya, menggantung gambar-gambar yang ia buat di sekolah di dinding, meletakkan boneka Rini duduk di jendela, seolah-olah sedang menjaga. Rini bilang dia suka di sini, kata Putri kepada ibunya suatu malam. Dia bilang di sini kita bisa bahagia. Maryam memeluk putrinya erat. Rini benar sekali. Tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Seminggu setelah mereka pindah, Anto muncul. Saat itu sore hari dan Maryam sedang memasak di kompor. Ketika mendengar ketukan keras di pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu siapa itu bahkan sebelum membuka. "Apa yang Anda mau?" tanyanya sambil membiarkan pintu sedikit terbuka. Anto tampak berbeda. Tiba-tiba lebih tua, bahunya membungkuk, wajahnya penuh kerutan yang ia tidak ingat pernah lihat sebelumnya. "Aku datang menjemput anak itu," katanya. "Dia cucuku, dia harus pulang." Maryam merasakan kemarahan kembali. "Tidak akan," katanya tegas. "Putri tetap bersamaku dan Anda tidak punya kuasa apapun atas kami lagi." Dia maju selangkah tetapi Maryam tidak mundur. "Kamu menghancurkan hidupku," katanya, dan untuk pertama kalinya suaranya pecah. "Semua orang di desa memperlakukanku seperti sampah sekarang. Semua karena kamu." Maryam harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk tidak tertawa di hadapannya. "Karena saya?" Ulangnya tak percaya. "Saya hanya menceritakan kebenaran. Jika Anda diperlakukan seperti sampah itu, karena Anda berperilaku seperti sampah." Tangannya gemetar. Maryam melihatnya, ia ingin memukul. Nalurinya ada di sana, tetapi ia tidak bisa. Tidak dengan separuh desa tahu siapa dia sebenarnya. "Pergi dari sini," kata Maryam, "dan jangan kembali lagi. Jika saya melihat Anda di dekat rumah ini lagi, saya akan berteriak begitu keras sehingga seluruh kota akan mendengar." Anto berdiri di sana sejenak, menatapnya dengan campuran kemarahan dan sesuatu yang tampak seperti keputusasaan. Kemudian ia berbalik dan pergi dengan terpincang-pincang, semakin tua dan kecil di setiap langkah. Maryam menutup pintu dan bersandar padanya sambil menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar karena adrenalin. Ia menang lagi, tetapi ia tahu perang belum benar-benar berakhir, bahwa selama Anto dan Lilis masih bernapas, mereka akan mencoba dengan cara apapun untuk merebut kembali kendali. Ustadz datang mengunjungi mereka keesokan harinya. Ia membawa berita. "Juragan Anto berkeliling mengatakan bahwa kamu menculik cucunya," ceritanya dengan khawatir. Dia mencoba memutarbalikkan cerita, mengatakan bahwa kamu adalah ibu yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan anak itu untuk balas dendam. Maryam merasakan darahnya menjadi dingin. "Bisakah dia melakukan itu?" tanyanya. "Bisakah dia mengambil putri dariku?" Ustadz menghela napas. "Dia bisa mencoba." Akunya. "Tapi akan sulit setelah semua yang terungkap, apalagi dengan dukungan masyarakat." Ia berhenti sejenak. "Tapi aku datang ke sini karena kurasa kamu perlu mengambil tindakan hukum. Pergi ke pengadilan di Kecamatan Sukamaju, berbicara dengan bantuan hukum, memastikan hak asuh resmi anak itu. Gagasan harus pergi ke pengadilan, harus menceritakan semuanya lagi kepada orang asing berjas." Membuat Maryam ingin menyerah, tetapi ia menatap Putri yang bermain di lantai dengan batu-batunya dan tahu ia tidak punya pilihan. "Seakan pedarukan apapun yang diperlukan, saya akan pergi," katanya. "Saya akan menyelesaikan ini dengan cara yang benar." Dan begitulah 3 hari kemudian, Maryam naik bus ke Sukamaju dengan Putri tidur di pangkuannya. Perjalanan hampir 2 jam melalui jalan berlubang. Bus bergoyang dan mengangkat debu. Wanita lain dengan tas belanjaan, pria pulang kerja. Anak-anak menangis kelelahan. Ketika mereka tiba di pengadilan, hari sudah sore. Gedung tua 2 lantai dicat kuning pudar. Maryam menaiki tangga dengan Putri di tangannya, merasa kecil dan tersesat. Di tempat yang penuh dengan orang-orang serius berjalan cepat dengan map di bawah lengan mereka, ia berhasil berbicara dengan seorang pengacara bantuan hukum. Seorang wanita muda berkacamata dengan rambut diikat. "Bu Fira namanya. Ceritakan padaku apa yang terjadi," pintanya sambil mengambil pulpen, dan Maryam menceritakan semuanya lagi. Dari tamparan pertama, ikat pinggang, hinaan, penghinaan, hingga pelarian dan ancaman baru-baru ini.
Bu Fira mendengarkan sambil membuat catatan, kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang menggelengkan kepala. "Kamu melakukan hal yang benar dengan pergi dari sana," katanya ketika Maryam selesai. "Dan saya akan membantumu meresmikan hak asuh putrimu. Kita juga akan mengajukan permintaan perlindungan agar ayah mertuamu tidak bisa mendekati kalian." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maryam merasa memiliki seseorang yang benar-benar berada di pihaknya. Seseorang dengan kekuatan nyata. Seseorang yang bisa menuliskan apa yang benar di atas kertas. Mereka kembali ke desa ketika hari sudah malam. Langit gelap tanpa bulan, hanya bintang-bintang yang bersinar seperti berlian yang tersebar. Putri tidur nyenyak di pangkuan ibunya. Lelah karena perjalanan, ketika mereka turun dari bus dan mulai berjalan di jalanan menuju rumah kecil di belakang masjid, Maryam melihat sesosok tubuh berdiri di depan pintu. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ketika ia semakin dekat, ia melihat itu adalah Bu Asih, istri tukang roti. "Maryam, syukurlah," katanya lega. "Aku menunggumu, aku perlu memberitahumu sesuatu." Dia menceritakan bahwa Lilis telah menghabiskan hari itu pergi dari rumah ke rumah. Menjelek-jelekkan Maryam, mengatakan bahwa ia gila, bahwa ia telah mencuri cucunya, bahwa ia adalah ibu yang tidak wajar. Beberapa wanita percaya, "Aku, Bu Asih, aku tidak akan berbohong, ada orang yang sekarang membicarakanmu." Maryam merasakan kelelahan membebani bahunya. "Seharusnya aku menduga," bisiknya, "mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkanku. Sama seperti aku menghancurkan mereka." Bu Asih memegang tangannya. "Tidak," katanya dengan tegas, "kamu tidak menghancurkan siapapun. Kamu hanya menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan mengenai wanita-wanita yang percaya pada kebohongan Lilis, serahkan padaku. Aku akan berbicara dengan mereka. Aku akan menceritakan yang sebenarnya." Malam itu, setelah menidurkan putri, Maryam duduk di tepi tempat tidur dan menatap langit berbintang dari jendela. Ia lelah. Begitu lelah hingga tulangnya terasa sakit, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Pertarungan masih jauh dari selesai. Anto dan Lilis akan terus mencoba. Mereka akan menyebarkan kebohongan. Mereka akan mencoba menggunakan setiap celah untuk merebut kembali kendali. Ia harus lebih kuat, lebih cerdas, lebih tangguh dari mereka. Ia mengambil buku catatan tua itu, yang berisi semua catatannya, dan mulai menulis lagi. Kali ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang masa depan, tentang langkah-langkah selanjutnya, tentang bagaimana melindungi putri, tentang bagaimana membangun kehidupan baru yang sesungguhnya. "Kita akan berhasil," tulisnya di baris terakhir. "Tidak peduli apa yang mereka coba lakukan, kita akan berhasil." Bulan-bulan berikutnya adalah campuran antara awal yang baru dan pertempuran yang terus-menerus. Maryam mendapatkan pekerjaan di rumah nenek Nani, seorang janda tua yang tinggal di seberang desa. Ia membersihkan rumah 3 kali seminggu dan mendapatkan Rp50.000 per hari. Itu sedikit, tetapi itu miliknya. Uang yang tidak bisa diambil atau dikendalikan oleh siapapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memiliki gaji sekecil apapun itu. Dan itu berarti kebebasan. Putri menjadi lebih baik di sekolah. Gurunya, Ibu Susi, memanggil Maryam suatu hari untuk berbicara. "Putri Anda sekarang lebih ceria," katanya dengan senyum ramah. "Dulu dia sangat pendiam, sekarang dia bermain." Dengan anak-anak lain dia tertawa. Maryam merasakan dadanya sesak karena emosi yang baik. "Itu karena kami sekarang damai." Jelasnya, Putri tidak perlu takut sepanjang waktu lagi. Tetapi kedamaian itu rapuh. Anto tidak menyerah. Ia mulai muncul di sekolah saat jam pulang. Berdiri di seberang jalan menatap Putri. Ia tidak mendekat karena Pak Ustadz Gani telah memperingatkan separuh desa untuk mengawasinya. Tetapi kehadirannya di sana adalah ancaman diam-diam. Pengingat bahwa ia belum lupa, Maryam pergi mengeluh ke sekolah dan Ibu Susi berjanji akan memberitahu jika ia mencoba sesuatu. "Tenang saja, Maryam," katanya. "Di dalam sekolah ini tidak ada yang akan menyentuh putrimu." Lilis juga melanjutkan kampanye fitnahnya. Ia mendatangi rumah-rumah wanita yang lebih tua, mereka yang masih memiliki pandangan dunia kuno, dan menanamkan keraguan, apakah Maryam tidak mengarang semua ini? Bisiknya sambil minum kopi di ruang tamu seorang tetua. Apakah dia tidak ingin mendapatkan warisan saat kita meninggal nanti? Beberapa wanita percaya,
atau pura-pura percaya karena mereka takut menentang istri juragan. Yang lain membela Maryam. Kita melihat fotonya, Lilis. Kata Bu Asi dalam salah satu percakapan itu, kita melihat memarnya. Tidak mungkin mengarang hal itu. Desa terpecah. Ada yang berpihak pada Maryam dan ada yang berpihak pada mertuanya. Pertemuan di alun-alun menjadi ladang ranjau. Kau tidak pernah tahu apakah orang yang akan kau sapa adalah teman atau musuh. Pada saat itulah terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Itu adalah hari Selasa sore. Maryam sedang berada di rumah nenek Nani menyetrika pakaian ketika Putri datang berlari. Wajahnya merah karena menangis, blusnya robek. "Ibu," teriaknya bahkan sebelum sampai. "Ibu, tolong." Maryam meletakkan setrika dan berlari ke arah putrinya. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Tanyanya sambil berlutut dan memeriksa apakah gadis kecil itu terluka. Putri terisak begitu keras hingga ia hampir tidak bisa berbicara. Nenek dia datang ke sekolah, berhasil dikatakannya di antara isak tangis. Dia bilang ke Ibu Susi mau menjemputku. Dia bilang ibu sudah kasih izin. Darah Maryam menjadi dingin. Dan Ibu Susi mengizinkannya. Tanyanya sudah merasakan kemarahan naik. "Hampir," jawab Putri sambil menyeka air mata dengan punggung tangannya. "Tapi aku teriak. Aku bilang tidak mau pergi. Dan Ibu Susi jadi curiga dan menyuruh nenek pergi. Tapi dia marah sekali, Bu. Dia mengatakan hal-hal yang jelek." Maryam memeluk putrinya dengan erat, merasakan tubuh kecil itu gemetar. Apa yang dia katakan? Ia perlu tahu Putri mengendus. Dia bilang ibu pembohong, ibu mengarang semuanya, ibu memanfaatkanku untuk menyakiti dia dan kakek. Gadis kecil itu menatap ibunya dengan mata besar dan ketakutan. "Apa benar, Bu? Ibu mengarang semua cerita itu?" Pertanyaan itu lebih menyakitkan dari ikat pinggang manapun, lebih dari tamparan manapun. "Tidak, sayang," kata Maryam sambil memegang wajah putrinya dengan kedua tangan. "Ibu tidak mengarang apapun. Semua yang ibu katakan adalah kebenaran. Kamu ingat saat kakek jahat pada kita? Kamu ingat?" Putri mengangguk pelan. "Aku ingat," bisiknya, "aku ingat." Malam itu Maryam pergi ke rumah Pak Ustadz Gani. Ia mengetuk pintu begitu keras hingga Ustadz itu terkejut. "Maryam," "Kaget saya, masuklah," katanya memberi jalan. Ia masuk dan menumpahkan segalanya. Menceritakan tentang upaya Lilis di sekolah, tentang kebohongan yang terus menyebar, tentang ketakutan terus-menerus akan kehilangan Putri. "Saya tidak tahan lagi, Pak Ustadz," katanya, dan untuk pertama kalinya membiarkan air mata jatuh di hadapannya. "Saya melakukan semuanya dengan benar. Saya bekerja. Saya merawat putri saya. Saya tidak menjelek-jelekkan siapapun, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka tidak akan pernah berhenti." Pak Ustadz Gani membiarkannya menangis. Kadang-kadang keheningan adalah jawaban terbaik. Kemudian ia menawarkan segelas air dan duduk di kursi di hadapannya. Maryam kayak memulai dengan suara tenang. "Kamu pernah dengar kisah Nabi Ayub?" Ia mengangguk tidak. Ayub adalah orang baik yang diizinkan Tuhan untuk diuji. Ia kehilangan segalanya, keluarga, harta, kesehatan, tetapi ia tidak kehilangan imannya. Ustadz itu berhenti sejenak. "Aku tidak mengatakan penderitaanmu adalah ujian dari Tuhan, bukan itu. Yang ingin kukatakan adalah kekuatanmu sedang diuji. Dan kamu lulus, kamu tidak menyerah, tidak kembali ke rumah itu, tidak membiarkan mereka menghancurkan putrimu." Ia mencondongkan tubuh ke depan. "Tapi sekarang kamu butuh sesuatu yang lebih kuat dari kata-kata. Kamu butuh hukum." Ia menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan Bu Fira, pengacara bantuan hukum, dan bahwa ia sedang mempersiapkan sidang dalam 3 minggu. Akan diadakan di pengadilan Sukamaju. Maryam harus menceritakan semuanya lagi. Kali ini kepada seorang hakim, dan Anto serta Lilis juga akan ada di sana. Akan sulit, aku Ustadz itu. Tapi ini satu-satunya cara untuk memastikan hak asuh putri selamanya dan mendapatkan perintah perlindungan yang definitif. Maryam merasakan perutnya mual. Gagasan berada di ruangan yang sama dengan mertuanya. Harus menatap wajah mereka, sementara seorang hakim memutuskan nasib putrinya. Sangat menakutkan. "Bagaimana jika hakim tidak percaya padaku?" tanyanya dengan suara kecil. "Bagaimana jika dia pikir aku mengarang?" Ustadz memegang tangannya. "Kamu punya foto, kamu punya surat-surat, kamu punya saksi," katanya. "Kamu punya kebenaran dan pada akhirnya kebenaran selalu menang."
Tetapi Maryam tahu tidak selalu begitu. Kadang-kadang kebenaran kalah dari orang yang punya lebih banyak uang, lebih banyak pengaruh, lebih banyak kekuatan meyakinkan, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia harus mengambil risiko. 3 minggu hingga sidang adalah yang terpanjang dalam hidup Maryam. Ia hampir tidak tidur. Terbangun di tengah malam berkeringat dengan mimpi buruk di mana hakim mengambil putri darinya dan menyerahkannya kepada Anto dan Lilis. Ia melihat putrinya dibawa pergi sambil berteriak. Sementara ia berdiri diam tak berdaya, putri menyadari ibunya berbeda. "Ibu khawatir ya?" tanyanya suatu malam saat mereka meringkuk di tempat tidur. "Iya nak, aku Maryam." Ia tidak akan berbohong. "Kita harus pergi bicara dengan hakim tentang kita tinggal bersama." Jelasnya dengan cara sesederhana mungkin, dan nenek serta kakek juga akan ada di sana. Tanya putri menjadi tegang. "Iya," konfirmasi Maryam. "Tapi kamu tidak perlu bicara dengan mereka. Kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya jika hakim bertanya sesuatu." Putri diam sejenak, lalu bertanya pelan, "Dan bagaimana jika hakim menyuruhku kembali ke rumah mereka?" Pertanyaan itu merobek sepotong hati Maryam. "Itu tidak akan terjadi," katanya dengan keyakinan lebih dari yang ia rasakan. Ibu tidak akan membiarkannya. Hari sidang tiba dengan langit mendung. Kelabu seperti timah, mengancam hujan. Maryam mengenakan satu-satunya pakaian bagus yang ia miliki, rok biru tua dan blus putih. Ia menyisir rambutnya dan mengikatnya dalam sanggul sederhana. Putri mengenakan seragam sekolahnya. Karena tidak punya pakaian lain yang layak, mereka naik bus pagi-pagi. Bu Asih dan 2 wanita lain dari desa ikut sebagai saksi, Pak Ustadz Gani juga Ari. Bus itu penuh dan berisik, tetapi di dalam kepala Maryam hanya ada keheningan. Keheningan berat karena takut dan harapan. Ketika mereka tiba di pengadilan, Bu Fira sudah menunggu. Ia menyapa Maryam dan membungkuk untuk berbicara dengan putri. "Hai cantik," katanya dengan suara manis, "kamu sangat berani, tahu?" Putri tidak menjawab, hanya lebih erat memegang tangan ibunya. "Semuanya akan baik-baik saja," kata pengacara itu kepada Maryam. "Saya sudah meninjau semua dokumen. Kita punya kasus yang kuat." Mereka masuk ke ruang sidang, sebuah tempat kecil dan dingin dengan dinding putih. Hakim duduk di meja tinggi. Seorang wanita mengetik di komputer di sebelahnya. Ada kursi plastik yang diatur berbaris. Dan di belakang sudah duduk ada Anto dan Lilis. Ia mengenakan gaun pengajian. Ia mengenakan kemeja berkancing dan celana bahan. Mencoba terlihat terhormat. Ketika Lilis melihat Maryam masuk dengan putri, matanya bersinar karena marah. Anto hanya menatap lurus. Wajahnya kaku seperti batu. Semua berdiri, seseorang berkata dan hakim masuk. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, rambut beruban, kacamata kecil, ekspresi serius. Ia duduk, melihat kertas-kertas di depannya, dan memulai. "Kita di sini untuk membahas permohonan hak asuh definitif atas anak di bawah umur putri dari Maryam dan cucu dari Anto dan Lilis," katanya dengan suara monoton. "Saya akan mendengarkan pemohon terlebih dahulu, kemudian termohon, kemudian para saksi." Bu Fira berdiri. "Yang mulia, saya ingin memulai dengan menyajikan bukti-bukti yang mendasari permohonan ini." Saya mulai menunjukkan foto-foto, surat-surat, laporan tertulis, menjelaskan secara rinci riwayat kekerasan. Maryam melihat Lilis memutar matanya. Melihat Anto mengepalkan tangannya. Hakim melihat semuanya dalam diam. Kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang membuat catatan. "Ibu Maryam," panggilnya setelah Bu Fira selesai, "bisakah Anda menceritakan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang terjadi?" Maryam berdiri. Kakinya gemetar, tenggorokannya kering. Ia mulai perlahan menceritakan tamparan pertama, ikat pinggang, hinaan, cara mereka memperlakukan putri. Ia menjadi lebih kuat saat berbicara. Suaranya lebih tegas karena itu adalah kebenaran. Dan kebenaran memiliki kekuatannya sendiri. Ketika ia menceritakan hari di mana ia menerima cambukan untuk melindungi putrinya, ia melihat juru ketik berhenti menulis sejenak. Matanya berkaca-kaca. "Dan bagaimana perasaan Anda tinggal jauh dari mertua Anda sekarang?" tanya hakim. "Saya merasa bebas," jawab Maryam tanpa ragu. "Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya dan putri saya bisa bernapas." Hakim mengangguk dan memanggil Anto. "Bapak Anto, apa yang ingin Anda katakan tentang tuduhan-tuduhan ini?" Anto berdiri, merapikan kemejanya, dan memulai versinya.
Yang mulia, semua ini bohong. Saya tidak pernah menyentuh wanita ini, tidak pernah menganiaya cucu saya. Katanya dengan suara teratur mencoba terdengar bermartabat. Maryam selalu bermasalah, selalu mengarang cerita. Dia ingin menipu kami, mendapatkan rumah kami saat kami meninggal nanti. Maryam merasakan kemarahan mendidih, tetapi Bu Fira menyentuh lengannya. Tenang, bisiknya. Lilis juga berbicara, meneteskan air mata palsu, mengatakan bahwa mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk cucunya, bahwa Maryam sedang mengasingkan anak itu. Menggunakan jargon yang mungkin diajarkan seseorang padanya, tetapi hakim tidak tampak yakin. Ia memanggil para saksi satu persatu. Bu Asih menceritakan hari di mana ia melihat Maryam dengan bibir pecah. Tentang saat-saat ia mendengar teriakan dari rumah itu, Pak Ustadz Gani menceritakan tentang surat-surat anonim, tentang bagaimana masyarakat bereaksi ketika mengetahui kebenaran. Guru Ibu Susi, yang juga dipanggil, menceritakan tentang perubahan pada Putri. Dulu dia murung ketakutan, katanya. Sekarang dia anak yang normal, yang bermain, yang tertawa. Dan kemudian hakim memanggil Putri. Nak, saya perlu bertanya beberapa hal padamu, boleh? Katanya dengan suara lembut. Putri menatap ibunya meminta izin dengan matanya. Maryam mengangguk. Gadis kecil itu berdiri dan mendekati hakim. Kakinya hampir tidak menyentuh lantai. Kamu suka tinggal dengan ibumu? Tanyanya. Suka, jawab Putri pelan. Kenapa? Lanjutnya, Putri berpikir sejenak lalu berkata, karena di sana tidak ada yang meneriakiku, tidak ada yang menyakitiku. Ia melihat kakek neneknya di seberang ruangan. Di sini aku bisa bermain tanpa takut. Hakim mengangguk. Dan kamu takut pada kakek nenekmu? Tanyanya langsung. Putri tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menganggukkan kepala. Itu sudah cukup. Hakim mempersilakannya kembali dan meminta istirahat. Saya akan menganalisis semua yang saya dengar di sini dan akan memberikan keputusan saya dalam 15 menit, katanya dan meninggalkan ruangan. Itu adalah 15 menit terpanjang dalam hidup Maryam. Ia duduk di kursi plastik yang keras, tangannya saling bertautan di pangkuannya begitu erat, hingga jari-jarinya memutih. Putri duduk di sebelahnya bersandar padanya. Bu Asih dan Pak Ustadz Gani duduk di belakang memberikan dukungan diam-diam. Di seberang Anto dan Lilis berbicara pelan dengan kemarahan di mata mereka. Ketika hakim kembali, semua orang berdiri lagi. Ia duduk memakai kacamatanya, melihat kertas-kertas sekali lagi, dan mulai membacakan keputusan. Berdasarkan semua yang telah dipaparkan, bukti yang disajikan, kesaksian yang dikumpulkan, jelas bahwa anak di bawah umur Putri telah mengalami penganiayaan saat tinggal bersama kakek neneknya. Katanya dengan suara jelas, foto-foto, laporan, saksi-saksi, semuanya menguatkan versi sang ibu. Maryam merasakan jantungnya berdebar kencang. Oleh karena itu, saya mengabulkan permohonan hak asuh definitif kepada Maryam, lanjut hakim, dan memberikan perintah perlindungan yang mengharuskan kakek nenek menjaga jarak minimal 200 meter dari anak dan ibu dengan ancaman penjara. Ia mengetuk palu. Sidang ditutup. Maryam tidak bisa menahannya. Air mata mengalir deras. Ia menarik Putri ke dalam pelukan yang begitu erat, hingga gadis kecil itu hampir tidak bisa bernapas. Kita menang, bisiknya. Kita menang. Lalu Bu Fira tersenyum. Selamat Maryam, katanya. Kamu sangat berani. Bu Asih dan Pak Ustadz Gani datang memeluk juga. Itu adalah kerumunan orang yang menangis dan tertawa. Pada saat yang sama, di seberang ruangan Anto keluar sambil menghentakkan kaki. Lilis mengikutinya menangis dengan air mata. Sungguhan kali ini, air mata kekalahannya. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang peduli. Dalam perjalanan kembali ke desa, bus terasa lebih ringan. Langit telah cerah dan matahari yang terik bersinar mengeringkan tanah. Putri tidur di pangkuan ibunya, senyum kecil di wajahnya. Maryam melihat keluar jendela, menyaksikan pemandangan pedesaan berlalu. Rumah-rumah sederhana, pohon-pohon kaktus, kambing-kambing makan rumput kering. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan harapan sejati. Bukan lagi ketakutan yang tersamar, bukan lagi keberanian yang dipaksakan. Itu adalah harapan nyata bahwa yang terburuk telah berlalu. Bulan-bulan setelah sidang adalah masa pembangunan kembali. Maryam menambah jam kerjanya di rumah nenek Nani dan mendapatkan 2 rumah lagi untuk dibersihkan selama seminggu. Uangnya masih pas-pasan, tetapi
Cukup untuk membayar tagihan dasar, makanan di meja, pakaian bersih, dan yang lebih penting, martabat. Putri mekar seperti tanaman yang akhirnya mendapat air setelah kekeringan panjang. Ia berteman di sekolah, mulai membawa pulang gambar, kertas-kertas penuh bunga berwarna-warni, dan rumah dengan cerobong asap mengeluarkan asap. "Lihat, Bu," tunjuknya dengan bangga. "Aku menggambar rumah kita." Rumah di gambar itu selalu memiliki matahari besar di sudut, kadang-kadang pelangi, kadang-kadang burung-burung terbang. Maryam menempelkan setiap gambar di dinding dapur dengan selotip, membentuk galeri kebahagiaan. Tetapi luka itu tidak sembuh dalam semalam. Putri masih mengalami mimpi buruk beberapa malam. Terbangun menangis memanggil ibunya. "Mereka akan membawaku pergi," katanya di antara isak tangis. "Mereka akan membawaku." Dan Maryam memeluknya, mengayunnya perlahan. Menyanyikan lagu Nina Bobo kuno yang dinyanyikan ibunya sendiri ketika ia masih kecil. "Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk," sampai anak itu kembali tidur. Tentang Anto dan Lilis. Berita datang dari gosip di sudut-sudut. Mereka telah menjadi orang buangan di desa. Tidak ada lagi yang menyapa. Tidak ada lagi yang mengunjungi rumah mereka, yang dulu selalu penuh dengan orang, untuk pengajian dan obrolan di teras, sekarang selalu kosong dan sunyi. Bu Asih bercerita bahwa ia pernah melihat Lilis di pasar. "Dia tampak hancur," katanya kepada Maryam. "Dengan wajah seperti orang yang tidak tidur, rambut tidak dicat, pakaian kusut." Maryam tidak merasa kasihan bohong jika ia mengatakannya, tetapi ia juga tidak merasakan kegembiraan atas penderitaan orang lain. Ia hanya merasa acuh tak acuh. Mereka telah berhenti menjadi penting. Mereka hanya dua orang yang melintasi jalannya dan mencoba menghancurkannya. Tetapi tidak berhasil. Suatu Sabtu sore, Maryam sedang menjemur pakaian di halaman. Ketika melihat sesosok tubuh mendekat di jalan tanah, ia mengenali cara berjalannya bahkan sebelum melihat wajahnya. Itu Lilis, jantungnya berdebar. "Putri, masuk ke dalam," panggilnya menjaga suaranya tetap tenang. "Main di kamar saja." Gadis kecil itu menurut tetapi mengintip dari celah jendela. Lilis berhenti di pagar. Ia tidak masuk karena tahu tentang perintah perlindungan. Ia berdiri di sana tampak lebih kecil dari yang Maryam ingat. "Apa yang Anda mau?" tanya Maryam tanpa mendekat. "Aku datang untuk bicara denganmu," kata Lilis. Suaranya serak lelah. "Aku butuh bantuanmu." Maryam hampir tertawa. "Bantuan?" ulangnya tak percaya. "Anda mau bantuan dari saya?" Lilis menelan ludah. Matanya tidak bertemu dengan mata Maryam, terus melirik ke samping. "Anto sakit," katanya. "Jantungnya lemah. Dokter bilang dia mungkin tidak akan bertahan lama." Ia berhenti sejenak. "Kami tidak punya siapa-siapa, Maryam. Kami butuh bantuan." Aneh melihat wanita yang selalu begitu angkuh, begitu sombong sekarang meminta bantuan. Tangannya gemetar memegang tali tas tuanya. Bahunya membungkuk. "Dan menurut Anda saya berutang apa pada kalian?" tanya Maryam. Kemarahan lama kembali ke permukaan. "Setelah semua yang kalian lakukan padaku, pada Putri." Lilis akhirnya menatapnya. Dan ada sesuatu di matanya yang belum pernah Maryam lihat sebelumnya. "Penyesalan Sio, aku tahu kami salah," katanya pelan. "Aku tahu kami kejam, aku tahu." Ia menyeka air mata yang mengalir. "Tapi kami sudah tua. Kami sendirian, seluruh desa membelakangi kami." Maryam merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan kasihan sebenarnya. Itu sesuatu yang lebih kompleks. Itu adalah kesadaran bahwa dua orang yang pernah begitu berkuasa sekarang benar-benar hancur. "Saya tidak bisa membantumu," kata Maryam akhirnya. "Saya tidak bisa, Anda mengerti? Saya masih punya bekas luka. Putri masih sering mimpi buruk. Saya tidak bisa begitu saja lupa." Lilis mengangguk pelan. "Aku mengerti," katanya. "Aku hanya datang untuk meminta. Tidak berharap kamu akan bilang ya." Ia berbalik untuk pergi tetapi berhenti, menoleh. "Aku minta maaf, Maryam," katanya. "Aku benar-benar minta maaf jika itu berarti sesuatu." Dan ia pergi. Langkahnya yang lambat mengangkat debu merah di jalan. Maryam berdiri di sana untuk waktu yang lama setelah ia menghilang dari pandangan, merasakan gejolak emosi yang tidak bisa ia beri nama. Kemarahan bercampur dengan kesedihan, bercampur dengan sesuatu yang terasa seperti awal dari sebuah penutupan. Malam itu ia berbicara dengan Pak Ustadz Gani tentang apa yang terjadi. Mereka berada di rumahnya minum teh serai,
Putri bermain di halaman dengan anjing-anjing Ustadz. Dia minta bantuan, cerita Maryam, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Ustadz mengaduk gula di tehnya perlahan, berpikir, pengampunan adalah hal yang rumit, katanya. Agama mengajarkan pengampunan, tetapi agama juga mengakui bahwa pengampunan tidak berarti melupakan, tidak berarti kembali percaya, tidak berarti menempatkan diri lagi dalam bahaya. Ia menyesap, kamu tidak wajib membantu orang yang menyakitimu. Maryam, ia menghela napas dalam-dalam, tapi saya terus berpikir, katanya, jika saya tidak membantu, jika saya membiarkan mereka menderita, bukankah saya jadi sama seperti mereka? Bukankah saya juga kejam? Ustadz menggelengkan kepala. Tidak, kamu tidak, katanya dengan tegas. Karena kamu tidak menyebabkan penderitaan mereka. Mereka menyebabkan penderitaan mereka sendiri. Dengan pilihan yang mereka buat, kamu hanya melindungi dirimu, melindungi putrimu. Itu bukan kekejaman, itu adalah bertahan hidup. Maryam membiarkan kata-kata itu meresap, masuk akal, tetapi masih ada beban di dadanya. Bagaimana jika Anto meninggal? Tanyanya, bagaimana jika dia meninggal dan saya tidak pernah punya kesempatan untuk, entahlah, untuk mendapatkan semacam penyelesaian? Ustadz tersenyum sedih. Beberapa cerita tidak memiliki penyelesaian yang indah. Nah, katanya, beberapa cerita hanya berakhir dan tidak apa-apa. Kamu tidak perlu berdamai dengan semua yang menyakitimu. Kadang-kadang cukup dengan melangkah maju. Dan itulah yang Maryam putuskan untuk lakukan. Melangkah maju. 2 minggu kemudian datang kabar bahwa Anto telah meninggal serangan jantung mendadak. Meninggal dalam tidur, pemakamannya pada hari Kamis pagi. Sedikit orang yang hadir. Beberapa tetangga lama karena kewajiban. Ustadz karena itu tugasnya. Maryam tidak pergi. Ia tinggal di rumah bersama Putri. Mereka berdua membuat kue singkong dan duduk di lantai dapur makan dengan tangan, tertawa karena hal-hal konyol. Itu bukan tidak hormat, itu hanya pilihan untuk tidak lagi membiarkan pria itu memiliki ruang dalam hidup mereka, baik hidup maupun mati. Bulan-bulan berubah menjadi setahun, lalu 2 tahun. Kehidupan menjadi lebih baik dengan cara yang tidak pernah Maryam bayangkan. Ia menabung cukup uang untuk membeli kulkas bekas, kemudian kompor 4 tungku untuk menggantikan kompor minyak. Kemenangan-kemenangan kecil yang terasa besar. Putri tumbuh. Gigi depannya tanggal. Dan ia memiliki senyum ompong yang Maryam foto dengan ponsel tua yang ia dapatkan sebagai hadiah dari Bu Asih. Kamu sudah besar sekali, kata Maryam setiap saat berhenti tumbuh. Dan Putri tertawa, tidak bisa berhenti. Bu, ini otomatis. Suatu hari, hampir 3 tahun sejak sidang, seorang wanita datang ke pintu rumah kecil mereka. Itu Lilis, tetapi sangat berbeda hingga Maryam hampir tidak mengenalinya. Wajahnya tirus, tubuhnya bungkuk, rambutnya benar-benar putih dan tipis. Aku akan pergi dari desa ini, katanya tanpa basa-basi. Aku akan tinggal dengan sepupu di kota. Maryam mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Aku datang untuk membawakan sesuatu sebelum pergi, lanjut Lilis. Ia mengulurkan amplop kekuningan. Ini foto-foto Putri waktu dia masih bayi. Jelasnya, foto yang kuambil sebelum semuanya menjadi buruk. Maryam mengambil amplop itu, membukanya perlahan. Di dalamnya ada sekitar 10 foto. Putri berusia beberapa bulan, mungil, gemuk, tersenyum tanpa gigi. Beberapa foto menampilkan ayahnya, Mas Bejo, anak Lilis yang meninggal dalam kecelakaan motor. Kupikir kamu akan mau, kata Lilis, agar Putri punya kenangan tentang ayahnya. Itu adalah isyarat kecil tetapi signifikan. Itu adalah yang paling dekat dengan penebusan yang bisa Lilis tawarkan. Terima kasih, kata Maryam, dan kali ini tulus. Ini akan sangat berarti baginya. Lilis mengangguk. Ia berdiri di sana sejenak, tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tidak menemukan kata-kata. Jaga dirimu baik-baik, Maryam, katanya akhirnya. Kamu wanita yang kuat, lebih kuat dari yang pernah aku alami. Dan ia pergi untuk terakhir kalinya. Maryam melihat foto-foto itu sendirian. Sebelum menunjukkannya kepada Putri, ia melihat almarhum suaminya tersenyum dalam gambar. Begitu muda, begitu penuh kehidupan. Ia teringat cinta yang ia miliki untuknya, singkat tetapi nyata. Dan ia juga ingat bahwa darinya lah datang Putri, hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia menunjukkan foto-foto itu kepada putrinya malam itu. Lihat siapa ini, katanya sambil menunjuk.
Ini ayahmu. Putri mengambil foto-foto itu dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang suci. Ia mempelajari masing-masing dalam diam. Dia tampan, katanya akhirnya. Mirip sepertimu, kata Maryam tersenyum. Kamu punya senyumnya, tahu? Putri mengusap foto itu dengan jarinya. Aku ingin sekali bertemu dengannya, katanya dengan suara kecil. Dia pasti akan menyukaimu, jamin Maryam. Dia akan sangat mencintaimu. Mereka menaruh foto-foto itu di album darurat yang mereka buat dengan kertas karton dan selotip. Itu adalah momen penyembuhan yang tidak Maryam duga, cara untuk menghormati masa lalu tanpa membiarkannya meracuni masa kini. Tahun-tahun terus berlalu, Putri memasuki masa remaja, menjadi gadis cantik dan cerdas. Selalu peringkat pertama di kelas, selalu punya rencana dan mimpi. Aku akan kuliah, Bu, katanya. Aku akan jadi pengacara untuk membantu wanita-wanita yang mengalami apa yang kita alami. Maryam merasakan dadanya membuncah karena bangga. Kamu pasti bisa, katanya. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Rumah kecil di belakang masjid menjadi rumah sejati. Mereka menanam bunga di halaman. Sirih gading yang merambat di pagar. Mawar yang mengharumkan sore hari. Mereka sekarang punya meja makan. Dari kayu sederhana tetapi indah. Tempat mereka makan bersama setiap malam sambil membicarakan hari itu. Tentang rencana, tentang kehidupan. Maryam tidak pernah menjadi kaya. Ia terus membersihkan rumah, tetapi itu adalah pekerjaan jujur yang membayar tagihan dan memungkinkan Putri untuk belajar. Beberapa wanita yang ia bantu melalui ceritanya mulai mencarinya. Maryam, saya mengalami situasi yang sama, kata seorang wanita. Bisakah kamu memberiku saran? Dan Maryam memberi saran. Menceritakan apa yang ia pelajari, merekomendasikan bantuan hukum, menawarkan dukungan. Tanpa sadar ia telah menjadi semacam panutan di komunitas itu, wanita yang melawan, yang melaporkan, yang menang. Pak Ustadz Gani selalu berkata, kamu adalah inspirasi, Maryam. Dan dia menjawab, saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Pada suatu malam istimewa, Putri sudah berusia 15 tahun. Mereka duduk di tangga depan menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Pedesaan yang jernih. Ibu, kata Putri, apa ibu menyesali sesuatu? Maryam berpikir lama sebelum menjawab. Ibu menyesal karena butuh waktu begitu lama untuk bereaksi. Katanya jujur, ibu menyesal telah membiarkanmu melihat begitu banyak hal buruk. Putri menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Tapi ibu menyelamatkanku, katanya. Ibu membawaku keluar dari sana. Ibu berjuang untukku, itu yang penting. Maryam memeluk putrinya. Dan aku akan melakukannya lagi, katanya. 1000 kali jika perlu. Langit sangat indah malam itu. Jutaan bintang tampak seperti berlian yang dilemparkan di atas kain hitam. Tahu tidak apa yang kupikirkan saat melihat langit seperti ini? Tanya Putri. Apa? Maryam ingin tahu. Aku pikir setiap bintang adalah kesempatan untuk memulai kembali, kata Putri. Dan tidak peduli seberapa gelap, selalu ada cahaya di suatu tempat. Maryam tersenyum. Putrinya telah menjadi bijak tanpa ia sadari. Kamu sangat pintar, katanya. Pintar dan berani, persis seperti ibumu. Putri tertawa. Kurasa keberanian kita saling menurun. Mereka tetap di sana sampai larut. Hanya menatap langit, tidak perlu apa-apa lagi. Kehadiran satu sama lain sudah cukup. Dan Maryam memikirkan semua yang telah terjadi. Pemukulan, penghinaan, pelarian, perjuangan, kemenangan. Dan ia menyadari bahwa setiap bekas luka di tubuh dan jiwanya sepadan. Karena itu membawanya ke sana, ke momen damai itu duduk bersama putrinya. Di bawah langit berbintang pedesaan, bebas, utuh, hidup, balas dendam yang ia rencanakan bertahun-tahun yang lalu, bukan dengan teriakan atau kekerasan, itu dengan kebenaran dan ketekunan. Itu dengan membongkar bata demi bata kerajaan kebohongan yang dibangun Anto dan Lilis. Itu dengan menunjukkan kepada semua orang siapa mereka sebenarnya di balik fasad keluarga terhormat, dan pada akhirnya mereka kehilangan segalanya. Reputasi, rasa hormat, pengaruh, martabat mereka sendiri. Bukan karena Maryam kejam, tetapi karena mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka menabur rasa sakit dan menuai kesepian. Mereka menabur ketakutan dan menuai penolakan. Mereka menabur kekejaman dan menuai penghinaan. Sementara itu Maryam menabur keberanian.
dan menuai rasa hormat, menabur cinta dan menuai kesetiaan, menabur kebenaran dan menuai kebebasan. 15 tahun telah berlalu sejak hari Minggu yang menentukan itu ketika semuanya dimulai. Putri sekarang seorang wanita muda berusia 21 tahun, lulusan hukum, bekerja di lembaga bantuan hukum daerah, membantu wanita lain dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga. Mariam masih membersihkan rumah, tetapi sekarang karena pilihan bukan karena kebutuhan, ia telah menabung cukup uang untuk membeli sebidang tanah kecil, tempat ia membangun rumah 2 kamar, sederhana tetapi miliknya, dengan halaman luas penuh bunga seperti yang ia janjikan kepada Putri ketika ia masih kecil. Pada suatu Sabtu pagi, hari pesta rakyat di desa, ibu dan anak itu sedang di dapur, menyiapkan bubur jagung ketika ada yang mengetuk pintu. Itu adalah seorang wanita muda, usianya tidak lebih dari 25 tahun, dengan seorang bayi di gendongannya, dan mata lebam yang disembunyikan dengan buruk oleh riasan. "Apakah Anda Ibu Mariam?" tanyanya dengan suara gemetar. "Iya saya," jawab Mariam. "Silakan masuk." Wanita itu masuk dan menangis, menceritakan kisah yang akrab, suami yang kasar, keluarga yang tidak percaya, takut melaporkan, takut kehilangan anaknya. Mariam mendengarkan semuanya, menyajikan kopi, menggendong bayinya agar wanita muda itu bisa bernapas. Lalu ia berbicara, "Saya akan membantumu," katanya. "Tapi pertama-tama kamu harus mengerti satu hal. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika kamu tidak mau diselamatkan, saya bisa menunjukkan jalannya. Tetapi kamulah yang harus berjalan." Wanita itu mengangguk sambil menyeka air mata. "Saya ingin keluar dari situasi ini," katanya. "Tapi saya tidak tahu bagaimana." Putri mendekat. "Saya seorang pengacara," katanya lembut. "Saya bisa membantumu dengan bagian hukumnya. Perintah perlindungan, permohonan cerai, apapun yang diperlukan." Wanita itu menatap mereka berdua, ibu dan anak, dan melihat di sana contoh nyata bahwa mungkin untuk menang, mungkin untuk bertahan hidup, mungkin untuk membangun kembali. "Terima kasih banyak," bisiknya. "Terima kasih banyak." Setelah wanita muda itu pergi dengan sekantong penuh pakaian bayi yang disimpan Mariam dan selembar kertas berisi semua alamat dan nomor telepon penting, Putri memeluk ibunya. "Ibu menyelamatkan satu lagi," katanya. "Bukan," koreksi Mariam. "Dia yang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Kita hanya menunjukkan jalannya." Mereka kembali ke dapur di mana bubur jagung sedang mendidih di atas api. Aroma manis jagung dan santan memenuhi rumah. "Tahu tidak apa yang sedang kupikirkan?" kata Putri sambil mengaduk panci. "Apa?" tanya Mariam sambil memotong kelapa. "Aku berpikir bahwa jika hari Minggu itu tidak terjadi, jika ibu tidak dipukuli untuk melindungiku, mungkin kita tidak akan sampai di sini." Ia berhenti sejenak. "Aneh mengatakan ini, tapi aku bersyukur atas rasa sakit yang kita alami. Karena itu membuat kita kuat." Mariam berhenti memotong dan menatap putrinya. Ia melihat dalam dirinya bukan hanya gadis kecil, ketakutan berusia 6 tahun yang bersembunyi di belakang kakinya, tetapi seorang wanita luar biasa, berani, penuh kasih sayang. "Aku juga bersyukur," katanya, "karena itu memberiku kamu, memberiku kehidupan ini, memberiku tujuan." Pesta rakyat sore itu sangat meriah. Bendera-bendera berwarna-warni tergantung di antara tiang-tiang, warung-warung menjual kue tradisional. Api unggun besar di tengah alun-alun. Pemain musik memainkan lagu-lagu daerah. Mariam dan Putri pergi bersama, bergandengan tangan, dan semua orang menyapa. "Ibu Mariam, senang bertemu dengan Anda." "Jadi Putri, kamu cantik sekali." Mereka menari, makan, tertawa, menikmati kehidupan yang mereka bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Ketika matahari mulai terbenam melukis langit dengan warna oranye dan ungu, Putri naik ke panggung tempat ada mikrofon. "Teman-teman, boleh saya bicara sebentar?" pintanya. Pemain musik berhenti bermain, orang-orang berbalik untuk mendengarkan. "Saya hanya ingin berterima kasih," Putri memulai, suaranya jernih dan kuat. "Terima kasih kepada komunitas ini yang menyambut saya dan ibu saya saat kami paling membutuhkan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Gani yang memberi kami atap, kepada Bu Asih yang memberi kami makanan, kepada Ibu Susi yang mengajariku membaca, kepada semua orang yang tidak memalingkan muka dari kami." Ia mencari Mariam di kerumunan dengan matanya, menemukannya di depan tersenyum dengan air mata mengalir.
Dan terutama saya ingin berterima kasih kepada ibu saya, wanita paling berani yang saya kenal, yang mengajariku bahwa kita tidak perlu menerima apa yang tidak bisa diterima, bahwa kita bisa berjuang, bahwa kita bisa menang. Seluruh alun-alun bertepuk tangan. Maryam menyeka air matanya sambil tertawa. Begitu banyak emosi hingga tidak muat di dada. Setelah pesta, mereka pulang berjalan perlahan di jalan tanah. Bulan purnama menerangi jalan. "Terima kasih sudah membuatku malu di depan semua orang," canda Maryam. "Sama-sama," jawab Putri tertawa. Itu harus dikatakan. Mereka tiba di rumah, lelah tetapi bahagia. Duduk di teras menatap malam yang tenang di pedesaan. Dan Maryam berpikir bahwa jika ia bisa kembali ke masa lalu, jika ia bisa berbicara dengan wanita hancur yang berlutut di lantai dapur menerima cambukan, ia berkata, "Bertahanlah sedikit lagi. Sakit sekarang tapi akan berlalu, dan di seberang rasa sakit ada kehidupan, ada kebebasan, ada cinta. Bertahanlah karena itu sepadan." Ia menatap Putri yang tertidur di kursi goyang, kepalanya terkulai ke samping. Napasnya tenang, dan ia merasakan rasa syukur yang luar biasa untuk gadis kecil yang telah menjadi wanita, untuk rumah yang telah menjadi tempat berlindung, untuk kehidupan yang hampir tidak terjadi, tetapi terjadi melawan segala rintangan. Subscribe channel ini untuk mengikuti lebih banyak kisah tentang ketabahan dan keberanian. Dan tahu kami di komentar dari mana kalian menonton. Dimanapun kalian berada, ketahuilah bahwa selalu ada harapan, selalu ada awal yang baru. Selalu ada jalan menuju cahaya bahkan ketika semuanya tampak gelap. Kisah Maryam dan Putri adalah buktinya. Akhir cerita. Dan begitulah berakhirnya perjalanan seorang ibu yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, penghinaan menjadi martabat, dan ketakutan menjadi keberanian yang mengajarkan putrinya bahwa tidak ada yang berhak menghancurkan jiwa kita, yang menunjukkan kepada dunia bahwa balas dendam tidak perlu kejam untuk menjadi adil. Terkadang balas dendam hanyalah bertahan hidup, berkembang, dan hidup dengan baik, meskipun ada upaya dari mereka yang mencoba menghancurkan kita, bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, bahwa komunitas memiliki kekuatan untuk mengubah hidup ketika memilih sisi yang benar, bahwa setiap bekas luka menceritakan kisah pertempuran, dan setiap pertempuran yang dimenangkan membuat kita lebih kuat, bahwa cinta antara ibu dan anak mampu menahan badai apapun, dan bahwa akhirnya benar-benar di akhir, ketika kita melihat ke belakang dan melihat semua jalan yang telah dilalui, kita menyadari bahwa setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap momen ketakutan itu sepadan, karena itu membawa kita ke sini, ke saat damai ini, kebebasan, kehidupan yang utuh, dan itu tak ternilai harganya, itu tidak bisa diambil oleh siapapun.